Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan kembali belajar kita tentang adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita setiap harinya. Alhamdulillah, sampailah saat ini kepada kita adab-adab tentang sebelum tidur. Ya, adab-adab sebelum tidur. Yang pertama adalah tidur dalam keadaan berwudu. Berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Tsumma taji'ala sikikal aiman." Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk salat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ya, dengan jelas kita sebelum tidur diusahakan, disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dulu, sebagaimana wudu kita tatkala untuk mengerjakan salat. Yang kedua, tidur berbaring di sebelah sisi kanan. Ya. Tidur berbaring di sebelah sisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis di atas. Adapun manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun untuk sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat untuk jantung, ya, lebih bermanfaat untuk jantung. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas. Ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, terkenalnya dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, masing-masing dibaca sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Maka kenapa demikian? Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiupkan dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dan dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Beliau melakukan demikian sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Ya. Jadi sangat simpel. Kita tiupkan ke telapak tangan kita dengan membaca surat-surat yang pendek yang sering kita dengar dan sering kita baca dan sudah kita hafalkan bersama-sama. Yang keempat adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Hal ini berdasarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis
berkenaan dengan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi mengatakan, benar apa yang dikatakan, padahal dia adalah pendusta. Siapa dia? Dia adalah setan. Ya. Jadi setan sendiri menceritakan, kalau diri kita ini pengen terbebas dari godaan mereka, setan, maka suruh membaca ayat kursi. Karena dengan ayat kursi, sebelum tidur kita baca, maka akan selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan dapat mendekati kita sampai di waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, membaca doa sebelum tidur. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada ayyana maqal bismikallahumma amut wa ahya. Ya, bismikallahumma amutu wa ahya. Wa iza staiqaza min manamihi qal alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Yang keenam, sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak sering bergadang. Ya. Jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat seperti untuk daurah, pengajian dan sebagainya, ya. Tidak sering untuk bergadang sehingga tidurnya terlalu larut malam sehingga untuk bangun malam sama sholat subuhnya bisa ketinggalan. Lalu yang sudah keenam. Jadi ini para jamaah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit dari adab-adab tidur ini mudah-mudahan dapat kita amalkan. Yang tidur saja kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala bila mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perbuatan, setiap amal dan perbuatan dari Rasulullah merupakan wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita kerjakan dengan benar. Itulah kemuliaan Islam. Ya, tidur saja mendapatkan pahala. Selama tidur kita memang mencontoh, meniru apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta